Saya malu menjadi rakyat Indonesia mempunyai profesor yang bodoh, pandir, picik pandangan, dan pendengki, serta provokator. Ya, padahal masyarakat rakyat berharap banyak kepada kaum cerdik, pandai, dan cendekiawan. Lantas, kalau seperti ini kondisinya, kita masih berharap apa lagi terhadap orang-orang cerdik, pandai, dan cendekiawan? Kebalikannya, saya bangga menjadi rakyat Indonesia ketika mempunyai pemimpin yang sopan, jujur, rendah hati, dan terus bekerja untuk rakyatnya demi kemajuan bangsa dan negeri ini. Ada dua kelompok di Indonesia ini yang sangat paradoks, bagai bumi dan langit. Saya ambil contoh kasus pemindahan ibu kota ke IKN dan pembangunan IKN sampai dengan hari ini. Simak videonya. Lihatlah perkembangan pembangunan IKN yang sudah pasti macet, mangkrak, dan sudah mustahil bisa dilanjutkan. Bukan saja karena tidak ada investor asing yang mau terjun bersama pejabat-pejabat yang bodoh, yang bahlul, zamannya Bahail. Itulah seorang Profesor Amin Rais. Gelarnya profesor, tapi lihat mulutnya, lihat cara berpikirnya, lihat provokasi yang terus-menerus dia lakukan. Orang ini benar-benar penuh kedengkian dalam hidupnya. Memandang orang lain gak ada positif-positifnya. Merasa dirinya yang paling hebat, merasa dirinya yang paling jago, dan merasa dirinya yang merasa paling pintar. Padahal kebalikannya 180 derajat kebalikannya. Nggak tahu apa karena ini kemakan usia? I don't know. Coba kita bandingkan pemimpin kita yang sangat visioner cara melihat bangsa Indonesia secara keseluruhan. Simak videonya. Selamat datang di masa depan Indonesia. Sudah berkali-kali saya sampaikan bahwa kepindahan ibu kota negara ke Nusantara adalah bukan sekedar memindah gedung kementerian. Bukan itu. Bukan juga hanya pindah istana presiden. Bukan itu. Bukan juga memindahkan gedung wakil presiden ke Nusantara, juga bukan itu. Bukan itu, bukan fisiknya yang ingin kita pindahkan. Tetapi yang ingin kita bangun adalah budaya kerja baru, mindset baru, dan IKN sebagai basis ekonomi baru. Indonesia sebagai negara besar harus berani melangkah, harus berani memiliki agenda besar, berani punya agenda besar. Dan ini untuk kemajuan negara kita, untuk kemajuan bangsa. Dan jika kita tidak berani transformasi dari sekarang sampai kapanpun, kita akan sulit jadi negara maju. Dan untuk keberlanjutan IKN Nusantara, ini juga sudah sering saya sampaikan. Bapak Ibu, sekali lagi, tidak perlu ragu, tidak perlu bimbang. Karena apa? Payung hukumnya itu sudah jelas. Payung hukumnya sudah jelas, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Dan itu, ini juga kita harus tahu semuanya, itu sudah disetujui 93% dari fraksi-fraksi yang ada di DPR. Loh, kurang apa lagi? Kalau ada yang masih belum yakin, kurang apa lagi? Nanti sampaikan. Kurang apa lagi? Jadi sekali lagi, sudah tidak perlu lagi untuk dipertanyakan. Ini ada Ketua MPR ada di sini, Pak Bambang Susatyo juga. Kembali lagi, kita ingin menghadirkan pembangunan yang Indonesia sentris,
bukan Jawa sentris. Karena Indonesia ini bukan hanya Pulau Jawa. Indonesia ini memiliki 17.000 pulau, 514 kabupaten dan kota, 34 provinsi yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Dan ada tapinya, tapi saat ini 58% dari PDB ekonomi kita, dari ekonomi kita terpusat di Pulau Jawa, 58%. Kemudian populasi 56% atau sekitar 149 juta penduduk kita ada di Pulau Jawa, bermukim di Pulau Jawa. Betapa Pulau Jawa ini sangat terbebani dengan jumlah yang sangat besar itu. Itulah kenapa sering saya sampaikan, Indonesia perlu keadilan ekonomi. Sekali lagi ada 17.000 pulau, bukan hanya satu pulau. Perlu kesetaraan pembangunan, perlu pemerataan pembangunan. Ini yang ingin kita hadirkan, yaitu dengan membangun ibu kota Nusantara. Nusantara adalah kota pintar masa depan yang berbasis hutan dan alam. Belum ada di dunia, belum ada. Tolong dicarikan, belum ada. Ini yang membedakan, ini yang nanti menjadi diferensiasi ibu kota kita dengan ibu kota negara-negara lain. 70% areanya nanti adalah area hijau. Lahan yang digunakan untuk membangun IKN ini awalnya adalah hutan produksi. Jangan ada yang keliru bahwa ini hutan alam, bukan. Hutan produksi. Monokultur, artinya di situ hanya ada satu jenis pohon. Dan saya tahu betul pohonnya itu apa. Pohon eukaliptus yang dipakai untuk pulp. Dan ditebang setiap 6-7 tahun. Ini jangan ada nanti isu merusak hutan. Itu hutan produksi yang setiap 6 tahun, 7 tahun ya ditebang. Ini yang kita ingin kembalikan, justru nantinya ingin kembali jadi hutan heterogen dengan pohon asli dan endemik dari Kalimantan, sehingga kita harapkan nanti menjadi hutan hujan tropis lagi, tropical rainforest lagi di Kalimantan. Untuk itu yang kita siapkan pertama kali di sana adalah pusat persemaian yang sudah mulai kita bangun di bulan Juni 2022. Luas lahan persemaian ada kurang lebih 16 hektar dengan embung 7 hektar. Kita harapkan selesai nanti di awal tahun 2022 yang kapasitas bibitnya setiap tahun bisa menghasilkan kira-kira 15 juta bibit per tahun. Ini yang akan kita pakai untuk menghijaukan Kalimantan. Supaya Bapak Ibu ingat, saya dari kehutanan. Saya waktu menerangkan di persemaian di Kalimantan, dari A sampai Z, ini pohon apa, ini pohon apa, ini pohon saya apa semua. Dan 80% sumber energinya adalah berasal dari renewable energy. Mobil di sana nanti harus mobil listrik. Kemudian 80% transportasinya adalah transportasi umum.
autonomous vehicle, tanpa awak dan tanpa sopir. Jadi yang kita hargai di sana adalah pejalan kaki. Yang kita hargai di sana adalah orang yang senang naik sepeda. 10 minutes city. Jarak tempuh kemana-mana itu ada dalam 10 menit. Sekali lagi, inilah showcase transformasi Indonesia. Showcase perubahan peradaban Indonesia. Dan budaya kerja yang ingin kita bangun di IKN Nusantara adalah budaya kerja produktif. Itu harus didukung oleh tata kelola yang baik, didukung oleh manajemen yang baik, didukung oleh implementasi teknologi yang mumpuni. Smart living, smart city, layanan masyarakat lewat aplikasi, akte lahir, akte nikah lewat HP, paperless. Ini yang ingin kita bangun. Jadi Nusantara adalah masa depan Indonesia dan bisa terwujud dengan upaya bersama. Bukan hanya pemerintah yang bergerak, bukan hanya pemerintah, karena memang pemerintah hanya kurang lebih menyiapkan 20% dari budget yang ada. 80% kita berikan kesempatan kepada investor, kepada investasi. Termasuk Bapak Ibu yang kami hadirkan pertama kali pada malam hari ini. Investasi terbuka lebar. Bapak Ibu bisa pilih mau di mana, mau investasi di sebelah mana. Mau di kawasan inti, ya harganya beda. Di financial center, di kawasan healthcare center, di kawasan education center, di housing area, di tourism area, silahkan. Saya sampaikan ini adalah kesempatan pertama dan kesempatan emas yang tidak akan terulang lagi. Inilah saatnya mencatat sejarah Indonesia dan inilah saatnya melakukan lompatan. Inilah saatnya kita semua menjadi pelaku sejarah Indonesia masa depan. Dan dengan upaya kita bersama, dengan semangat gotong royong kita bersama, saya yakin 17 Agustus 2024 kita bisa merayakan bersama-sama di Nusantara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presiden mana yang bisa merealisasikan seperti ini? Siapa yang bisa merealisasikan seperti ini? Dari titik nol, hutan belantara, berubah menjadi ibu kota negara. Siapa yang bisa merealisasikan seperti ini? Dan kalau tidak dengan
tekad yang kuat dan keyakinan yang tinggi mustahil bisa. Apalagi kalau kemudian orang-orang seperti Amin Rais bisa diharapkan apa untuk Indonesia berubah seperti ini? Nothing. Dari sini sudah semakin jelas bahwa 80% pendukung pemerintah yang sekaligus pendukung IKN dan 20% sisanya yang tidak puas terhadap kinerja pemerintah ini adalah orang-orang nyinyil, kelompok kadrun, dan termasuk fraksi yang tidak menyetujui Undang-Undang IKN disahkan. Undang-Undang IKN didukung 93%, semua fraksi di DPR RI, dan 7% sisanya tidak mendukung. Siapa itu? PKS. Kalau gua nggak usah pakai analisa yang paling sederhana dan gampang dimengerti oleh masyarakat, kenapa PKS tidak mendukung Undang-Undang IKN? Sederhana banget, karena kalau sudah pindah ke sana, ibu kota negara, pindah ke IKN, mereka udah nggak bisa demo lagi. Di Jakarta mau demo apa? Ini adalah jawaban dan persepsi gua yang paling goblok sesederhana itu. Nggak usah pakai kajian, nggak usah pakai ilmiah, nggak usah pakai data, nggak usah. Itu yang paling sederhana. Dan itu menurut saya fakta. Sesederhana itu. Jadi lagi, kalau ibu kota pindah ke IKN, PKS tidak bisa melakukan demonstrasi lagi. Coba kalau kamu mau demo ke IKN. Bisa-bisa nggak bisa pulang kamu, dicegat sama suku Dayak. Coba, mau ngetes nanti kalau sudah pindah, kamu mau demo di sana? Lakukan. Jadi udah tahu ya, di negeri ini ada dua kelompok yang memang nasionalisme dan satu kelompok kecil yang ini berpotensi menghambat pembangunan negara, menghambat Indonesia menjadi maju. Terima nggak terima, kesimpulannya itu. Soalnya yang demo-demo terus di Jakarta selama ini, dan orangnya itu-itu saja, ex-HTI, itu yang demo-demo terus selama ini di Jakarta. Nanti kalau demo kan tujuannya Istana Negara, KPU, gedung DPR MPR. Nah kalau nanti semuanya sudah pindah ke sana, sekarang kalian nanti mau demo kemana? Atau demo di Monas sampai itu juga nggak ada yang dengerin dong. Seluruh kementerian pindah semuanya ke sana, dari presiden, seluruh kementerian, pejabat tinggi negara, semuanya pindah. Ini adalah yang pemikiran yang paling goblok, segoblok-gobloknya, sederhana banget. Oke ya teman-teman, mudah-mudahan dengan adanya video ini, kita semua tercerahkan dan tidak gampang terprovokasi negatif tentang IKN. Kalau sudah orang bicara negatif tentang IKN, sudah dipastikan dia adalah kelompok kadrun. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.